Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersu Bunarif. Dan saya Gibita senang sekali menjumpai teman-teman semua. Kita senang berjumpa, tapi banyak kabar yang tidak Yes, menyenangkan. ini ya, sejak kemarin ya Gunung meletus ya di Semeru itu ya Mbak ya. Gunung sedang Iya, iya. meletus Iya, dan betul Mas Ersu. ya dampaknya Mhm. korbannya itu rumah pada mengungsi warga-warga dan dari kampung-kampung yang dari situ kena awan panas ya kena dan itu juga pada mengungsi ya ratusannya ya kita ikut berduka untuk saudara-saudara kita di Lumajang ya tepatnya kalau Semeru itu kebanyakan ya yang wilayah Tepatnya, karena terkena ya. sebenarnya Semeru ada di wilayah beberapa kota ya, Ya berkota tapi ini yang erupsi dampaknya ya ini langsung dampaknya ke kota ke Lumajang Lumajang ya gitu. Dan dan ini kita hmm, teruskan sedikit saja yang Semeru ini Mas Ersu, karena eh, saat ini terutama ini kan di musim hujan seperti ini biasanya ini lebih membahayakan karena akibat dari erupsi erupsi tersebut kemudian bisa terkena air hujan yang deras dan bisa mengakibatkan longsor. Dan oh oke. Hmm. iya, dan ini kalau menurut Pak Surono, ini kan pakar soal kegunung apian seperti itu ya. Masih ya Mbah Surono itu masih. Iya, iya, masih, Hmm. masih Mas Hersey. Hmm. Dan dia mengatakan bahwa ini kejanggalan, ini Agak sesuatu yang janggal sangat ya. janggal. Hmm. Iya, karena tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Biasanya kan ada letusan-letusan dari letusan kecil, letusan besar, kemudian masih sempat mengungsi sebelumnya. Ada peringatan Hmm. dari sejak awal sampai dengan dari sejak awal sampai dengan akhirnya siaga 1, 2, 3 seperti itu. Tapi ini betul-betul tiba-tiba terjadi erupsi sehingga orang-orang berkegiatan seperti biasa dan pendakian juga tidak ada peringatan, pendakian Hmm. tetap Hmm. berlangsung sehingga saat ini saya tidak tahu kalau saat ini off the record tayang ya, tapi sejak kemarin itu pendaki itu sudah tertahan Mas Hersu, sudah tertahan di Ranugumbolo dan daerah sekitarnya ada sekitar 178 pendaki kabarnya begitu. Sehingga untuk lebih amannya mereka berada di situ. Nah, ini untuk selanjutnya memang soal letusan-letusan dan juga getaran-getaran atau gempa-gempa kecil ini masih terus berlangsung. Jadi harus tetap terus waspada. Apakah ini ada hubungannya dengan ketidakadilan yang merajalela? Jadi Ya ya angkara murka yang ya terjadi di negeri itu ini, begitu ya. Mas Hersu? Kita tapi selalu percaya sebagai orang yang beriman kita percaya ya bahwa oke itu memang buat dari sisi sains itu adalah ya memang mekanisme alam biasa saja gitu ya sih alam mau seperti itu. Tapi kita percaya bahwa hal-hal yang semacam itu tentu saja ada kaitannya dengan bencana dan sebagainya gitu. Nah itu minjem lagu-lagunya Ebit dulu gitu ya karena ya alam itu juga bisa marah kalau kalau Betul. kemudian kita angkara murka merajalela. Nah, Ketidakadilan, ketidakadilan dan ya. ketidakseimbangan. Nah, mungkin Mhm. Anda maksudkan ini ada kaitannya dengan perkembangan terbaru ya di kasusnya trio RRT ya, Roy Suryo dan kawan-kawan ya bagi yang Polda Metro Jaya yang mereka kan diwajibkan untuk melapor dan kemudian dicekal. Waduh, supaya mungkin kayak gini, saya melihat karena Roy Suryo kemarin baru kembali dari Australia itu ya, dari Sydney mendapatkan data-data tentang ijazahnya Gibran. Jadi supaya jangan pergi lagi dan mendapatkan data yang lebih lengkap, ya udah dicekal saja gitu. Walaupun orang kemudian lihat ini kasus apaan sih yang beginian kok sampai dicekal ke luar negeri dan sebagainya. Lagian memang mereka mau kabur mau apa ya? Apalagi kalau nggak dikaitkan dengan investigasi yang mereka lakukan ini untuk mencegah mereka melakukan investigasi, Mbak. Kalau saya sih mikirnya gitu. Iya, ini eh, aneh gitu ya. Ini negara apaan sih? Gitu orang berkata. Ini iya Hmm. karena mereka yang memiliki perkara korupsi sampai dengan bahkan triliunan ya, tidak hanya miliaran, sampai triliunan saja tidak serta-merta kemudian dicekal. Ini kan tidak ada unsur-unsur materi di dalamnya begitu. Materi dalam hal ini soal gratifikasi, korupsi, KKN apa dan sebagainya tidak ada begitu. Tidak menyangkut perusahaan besar. Ini adalah soal integritas, soal etika, soal moral dan ya mungkin, tapi Mas Ersu, selain soal ijazah Jokowi juga soal yang berhubungan dengan negara karena yang sedang diselidiki oleh RRTCS Roy Suryo, Rismon dan juga Dr. Tifan dan juga yang lainnya yang 5 yang lainnya yang ada di klaster yang berbeda itu Pak Rizal Fadilah dan kawan-kawan itu adalah soal ijazah SMA Gibran. Yang satu soal ijazah S1, anaknya adalah soal ijazah SMA-nya dan ini berhubungan dengan luar negeri dengan Australia dan Singapura begitu seperti yang dikatakan oleh Mas Ersu dan memang
memang ada rencana waktu itu kan dikatakan selain Roy Suryo sendiri ya, dia pergi ke Australia, tapi juga dibantu oleh para diaspora kita yang tergabung dalam forum diaspora Indonesia. Begitu rame-rame mereka membantu Roy Suryo karena mereka pun memiliki pendapat atau kecurigaan yang sama. Dan kemudian ketika itu Roy Suryo sempat mengatakan kepada Dr. Rismond, nah nanti yang berikutnya ke Singapura, itu gilirannya Dr. Ya, Rismond. ya, Jadi nah, bisa jadi ini juga untuk mencegah saya, hal itu, tapi ya, tapi jangan nanti, lupa, ya silakan, ya, silakan lanjutkan. ya, tapi jangan lupa Mas Hersu, Roy Suryo sudah menunjuk Denny Indrayana sebagai kuasa hukumnya, dan dia bisa bolak-balik ke Australia sesuka mungkin. Yang namanya Ya. kuasa hukum ini kan juga melakukan investigasi untuk membela Ya, kliennya begitu. nanti saya mengingatkan karena Mbak Agi tadi nyebut Forum Diaspora Indonesia. Forum Diaspora Indonesia itu nama lembaga, Mbak. Ada juga yang banyak juga teman yang tergabung dalam Forum Tanah Air sebenarnya yang menjadi Iya, Forum diaspora Tanah ya. Air juga, Ya, ya. betul. Nanti kalau Mbak Agi cuma nyebut Forum Diaspora Indonesia, saya diprotes oleh teman-teman Tanah Air karena faktanya kemarin di sana di Betul. Sydney, Roy Suryo banyak dibantu oleh teman-teman dari Forum Tanah Air. Ya, Forum Tanah Air ini luar biasa. Mereka tidak hanya membantu ini dan itu, mereka melakukan diskusi begitu ya. Yang untuk diskusi itu diskusi ilmiah loh kalau saya lihat Mas Hirsu. Jadi mereka menghadirkan fakta-fakta yang secara ilmiah, tidak hanya asal yang kemudian dituding bahwa mereka mengganggu atau kemudian di setiap diskusi mereka malah justru diganggu begitu kan. Mereka sulit mendapatkan izin dan sebagainya. Ya, ini artinya kalau seandainya bukan seandainya, memang faktanya saat ini Roy Suryo CS ini sudah dicekal, artinya malah justru saya rasa mereka malah semakin aktif bergerak dari para diaspora dan juga Denny Indrayana dengan jaringannya. Jadi ini yang semacam ini tidak bisa lah Mas Erisu dengan cara-cara seperti itu. Sementara mereka yang korupsi, yang apa, yang sudah terdakwa, sudah terpidana, sudah tersangka saja tidak dicekal. Ya kan itu, kalau orang tanya apa urusannya kasus begini saya dicekal, urusannya ya karena jangan sampai mereka kemudian melakukan investigasi ya tadi itu di Singapura dan juga di Australia gitu ya, di Sydney khususnya, karena itu sangat serius kalau kemudian terungkap malah terungkap soal ijazahnya Gibran, karena ada konsekuensi secara ketatanegaraan sekarang malah kalau Gibran itu kan. Yang ke Singapura malah Pak Jokowi ternyata Mbak Agi. Ya, ini orang sudah dilaporkan berkali-kali, tapi nggak ada dicekal-cekalnya. Ini Roy Suryo ini baru dilaporkan untuk kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini baru ini begitu kan, yang kemudian berurusan dengan kepolisian. Tapi Pak Jokowi sendiri ini kan berkasus sudah banyak kali Mas Hersu. Belum dengan Pak Taufik, belum ada yang di Jogja itu dengan pengacara siapa itu yang akhirnya katanya harusnya digugatnya ke PT UN. Kemudian sekarang ini sedang berlangsung juga yang ada di Solo ini oleh 2 orang alumni dari UGM, adik kelas dari Jokowi sendiri begitu kan. Tapi nggak ada dicekal-cekalnya ya kayaknya, yang kemudian beralasan dengan takut untuk menghilangkan barang bukti atau apa, nggak ada. Ya karena Pak Jokowi memang belum jadi tersangka, belum ditetapkan jadi tersangka Mbak Agi. Dan betul. Dalam kasus yang di Solo masyarakat umum mempertanyakan itu Mas Hersu. Ini sudah jadi, pada saat penetapan tersangka kemarin saja itu sudah dianggap sebagai ketidakadilan begitu. Nah, apalagi sekarang kemudian ditetapkan untuk tidak dicekal ke luar negeri. Coba kita lihat ketidakadilannya tuh di mana. 2 saja yang sering disebut oleh RRT ini, yaitu mereka yakin bahwa mereka tidak akan ditahan kemarin pada pemeriksaan pertama tanggal 13 November karena contohnya satu, Sylvester Matutina ini yang sudah inkrah, yang sudah menjadi terpidana begitu seharusnya masuk ke dalam bui selama 1,5 tahun, tapi ternyata sampai sekarang masih berkeliaran dan tidak dicekal sama sekali. Bahkan dari kuasa hukumnya mengatakan dia ada di Jakarta kok, dia tidak ada di luar negeri, jadi nggak perlu dicekal. Itu juga dari Jaksa Agung, dari Kejaksaan, begitu juga tidak ada permintaan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya dia Mas Hersu ya. Itu juga tidak ada permintaan untuk pencekalan. Ini bagaimana? Ini kan ketidakadilan ini terjadi. Udah diinkrah. Kalau Roy Suryo masih belum masih bahkan disidangkan juga belum. Dan satu lagi misalnya Firly Bahuri, mantan ketua KPK ini nilai yang diselidiki itu sekitar 7 miliar 400 jutaan gitu, hampir 7,5 miliar. Itu nilai dari berdasarkan kurs
falas dari uang dalam dolar Amerika dan juga dalam dolar Singapura yang disita oleh KPK dalam kasus pemerasan ya terhadap SEAL yaitu Syahrul Syahrul Yassin Yassin Limpo Limpo, di ya. pertanian. Hmm. Ketika itu kan semuanya dalam mata uang dolar, Mas Hersu, dan kemudian ditukarkan. Nah, itu yang berhasil diketahui itu sekian, dan kemudian juga ada puluhan ya, ada 20 lebih ponsel begitu yang juga disita. Nah, dari ponsel itu kan ketahuan bagaimana percakapan, bagaimana aliran dana apa dan sebagainya. Tapi ternyata hanya dicekal sampai dengan bulan Desember 2024. Jadi mulai dicekal itu bulan November 2023 selama 20 hari, kemudian diperpanjang lagi sampai dengan bulan Desember 2024. Artinya sudah hampir 1 tahun nih, sebentar lagi sudah Desember lagi. Dan ketika ditanyakan sesudah bulan Desember 2024 itu ditanyakan kepada pihak imigrasi, mereka mengatakan ya, sampai saat ini memang ya belum ada lagi permintaan, padahal bisa diperpanjang. Dan bisa diperpanjang itu kalau dia ditetapkan sebagai DPO dalam daftar pencarian orang, itu baru bisa diperpanjang lagi selama 6 bulan berikutnya. Tapi tidak ada penetapan itu. Dan sekarang orangnya di mana kita tidak tahu, polisi Dan pasti tahu, dan KPK pasti tahu. kasusnya juga bagaimana kelanjutannya kan nggak jelas ya. Tidak Waktu ada. itu kan Pak Karyoto Kapolda Metro Jaya pada waktu dia menyatakan bahwa itu Mm-mm. utang saya, dia kan begitu, Betul. dia akan beres. Tapi Mm-mm. sampai Pak Karyoto kemudian dipindahkan naik dan dipromosikan jabatannya, kasusnya nggak jelas kan gitu. Jadi ya gimana? Orang akan melihat itu adalah fakta-fakta telanjang di depan mata. Keadilan di Indonesia itu ya memang hanya berlaku untuk mereka-mereka yang oposisi terhadap kekuasaan, termasuk juga Ya, oposisi terhadap Jokowi. Tapi mereka yang tidak oposisi justru menjadi pendukung seperti kasusnya Silver Matutina, boro-boro dicekal, ya betul. boro-boro ditahan, dicekal pun tidak kan gitu, Ya. padahal sudah inkrah. Ya itulah realitasnya yang terjadi saat ini, dan sebenarnya kan kita berharap situasi itu berubah dengan pemerintahan yang berubah. Kan itu praktek yang Betul. terjadi lama di eranya Jokowi lah, terutama periode-periode terakhir Mm-mm. masa jabatan periode kedua begitu. Tapi ternyata kalau kemudian ternyata nggak berubah, kita kan tadinya berharap ada perubahan Mm-mm. yang signifikan seperti Pak Mm-mm. Prabowo memberikan abolisi kepada Thomas Lembong, terus kemudian kasus Mm-mm. ya, lain-lain dan sebagainya itu kan tadinya kita punya harapan. Tapi lihat praktek semacam ini agak sulit kita untuk tidak menyatakan bahwa ya Jokowi masih punya kendali yang cukup kuat terhadap pemerintahnya Prabowo. Dan contoh yang paling nyata saya kira yang paling ramai sekarang adalah soal tim reformasi Polri ya, yang Mm-mm. itu juga kalau saya sendiri selalu menyatakan udah jangan terlalu berharap lah, kasihan juga ini kalau saya lihat teman-teman terlalu berharap terlalu banyak. Bagaimana kita mau berharap akan ada reformasi kalau kemudian mayoritas yang menjadi timnya adalah orang-orang yang menjadi bagian yang harus direformasi kan begitu. Iya, ini luar biasa banget ya. Kita harus ngomong apa ya? Speechless sih, Mas Hersu. Ya. Apalagi ini selain dicekal ke luar negeri juga dikenai wajib lapor seminggu sekali ya. Roy Hmm. Suryo, Rismon, Dr. Tifa dan juga 5 orang teman lainnya aktivis di klaster yang sebelah lagi begitu, yang dimana kabarnya mereka tidak dicegah keluar kota, tapi pada saat wajib lapor itu mereka harus melapor. Dan sebetulnya kalau kita melihat gerakan mereka, selain mereka setiap mungkin bisa jadi seminggu sekali diperiksa, begitu Mas Hersu, mereka ini kan juga pasti akan tur dari kota ke kota. Kenapa? Karena mereka ini sedang dalam penyelesaian bukunya yang sesudah Jokowi White Papers yang kemarin ini kan akan segera diluncurkan. Sebetulnya yang tulisannya Rismon sudah selesai, Mas Hersu. Hmm. Mungkin teman-teman sudah mendapat nih PDF-nya, saya pun juga sudah mendapat. Jadi ini kan tulisannya kolaborasi ya, berupa kolaborasi. Jadi masing-masing menulis dan kemudian nanti disatukan. Nah, tulisannya dari Dr. Rismon itu sudah selesai begitu. Sementara masih menunggu tulisan dari Roy Suryo dan Dr. Tifa juga, karena Roy Suryo ini baru selesai pulang kan, baru beberapa hari dari luar negeri dan kemudian menjadi tersangka. Jadi menunggu penyelesaian tulisan dari Roy Suryo, entah dengan gangguan yang terjadi saat ini apakah dia dapat menyelesaikannya dengan cepat atau tidak, tapi begitu itu selesai akan dijadikan satu, dan kemudian tentunya biasanya itu kemudian diadakan diskusi dari kota ke kota seperti halnya pada peluncuran buku Jokowi White Paper. Hanya kalau pada peluncuran buku Jokowi White Paper itu memang bukunya itu dijual
begitu. Jadi siapa yang berminat ya silahkan untuk membeli, kemudian di situ ada diskusinya. Nah, sementara kalau yang untuk Gibran, rencana judulnya Gibran Endgame, Wapres yang tidak lulus SMA, kurang lebih seperti itu. Itu akan dibuat justru tidak dijual, tapi untuk pembelajaran politik dan untuk pembelajaran hukum bagi masyarakat Indonesia. Jadi rencananya akan dibuat PDF-nya begitu, dan kemudian PDF tersebut dapat diunduh dengan gratis, free, dan kemudian kalau berupa PDF itu memang sangat mudah untuk kemudian disebarkan lewat WhatsApp. Nah, yang seperti ini gimana mau dicegah? Apakah WhatsApp akan ditutup? Apakah kemudian aplikasi pengunduhan PDF ini kemudian dibatasi atau seperti apa begitu? Atau kemudian ada aturan siapa yang mengunduh itu kemudian dikenai sanksi apa? Kan tidak bisa. Itu pasti akan menyebar begitu saja dan sehingga seluruh warga masyarakat yang masih peduli, yang masih menginginkan kejelasan tentang status wakil presiden yaitu Gibran Raka Buming Raka dapat melihat sendiri berbagai fakta yang ada di situ. Nah, berkaitan dengan fakta tersebut tentunya di situ juga ada seperti saksi-saksi kalau untuk kejelasan soal Gibran ini lulus atau tidak dari SMA itu kan tentunya dibutuhkan saksi dari luar negeri. Teman-teman seangkatan Gibran di sana, guru-guru kalau seandainya memang masih ada dan kemudian lokasi apa dan sebagainya, begitu arsip yang ada di sana, tentunya sebuah institusi atau lembaga walaupun lembaga kursus misalnya, jika dia memiliki murid apa, walaupun sekarang sudah ditutup, pasti juga ada jejaknya bahwa mereka pernah mengeluarkan sebuah sertifikat atau tidak untuk anak murid mereka untuk tahun pembelajaran tahun sekian sampai dengan sekian, kemudian dikatakan lulus. Kalau lulus berarti ada sertifikatnya dan pasti ada kopiannya gitu, ada daftarnya lah setidaknya, ada arsipnya. Kalau seandainya memang ternyata seseorang itu di sana atau Gibran misalnya di sana yang seharusnya belajar misalnya 8 bulan tapi ternyata tidak pernah masuk misalnya atau sering bolos, karena aneh teman yang satu angkatan tidak mengenal, padahal satu angkatan hanya ada 200 dan dari 200 itu hanya sebagian saja yang berasal dari Indonesia dan wajah Gibran tentu saja mudah untuk diingat. Jangankan seandainya banyak warga Indonesia begitu di luar gitu, kita juga pasti akan notice siapa saja, apalagi ini hanya dari tempat kursus tersebut hanya sebagian kecil saja dari Indonesia. Jadi karena katanya Mas Irsu kalau yang diwawancarai oleh Roy Suryo itu berasal dari negara-negara, banyak negara begitu yang datang untuk kursus di insert tersebut. Jadi ya memang saya rasa masih perlu orang-orang yang mengurusi ini nantinya kalau masuk ke pengadilan untuk mendatangkan para saksi tersebut. Dan tentunya ini kan dengan lobby juga begitu ya. Nah, ini dia yang dikhawatirkan, saya rasa itu, maka kemudian di luar negeri. Padahal orang lain bisa melakukannya untuk Roy Suryo. Ya, dan yang menarik itu adalah yang tadi kalau kita membahas soal yang mediasi ya yang disebut oleh itu sudah ditolak ya. Tadi juga ditegaskan dalam jumpa pers oleh Ahmad Khosinuddin, tim pengacara itu, bahwa mereka itu tidak pernah ada, mereka menolak dilakukan mediasi karena satu bukti aja ketika dalam kasus Perdata kan pada waktu itu Jokowi nggak pernah hadir 2 kali ya setidaknya di Pengadilan Negeri Surakarta. Terus yang ini kan kasusnya kasus pidana justru, dan mereka kan menunggu karena semua pakar menyatakan loh dasarnya apa mereka dijadikan tersangka, karena sampai sekarang kan ijazah asli dari Pak Jokowi ijazah Pak Jokowi juga belum juga jelas apakah asli atau tidak. Jadi bagaimana mau mentersangkakan orang dengan tuduhan ijazah palsu kalau ijazah aslinya obyeknya aja ya obyeknya belum jelas kan gitu. Itu jadi ini yang jelas ditolak soal mediasi ini. Dan memang kalau kemudian dilakukan mediasi ini kan berarti kasusnya akan makin nggak jelas kan kasus ijazahnya Pak Jokowi. Saya kira ini akan lanjut kasusnya. Jadi ya tergantung nih bagaimana kelanjutan kasusnya. Apakah kemudian polisi kalau melihat gerakan-gerakan mereka karena sekarang mereka dijadikan wajib lapor dan kemudian dicekal, apakah kemudian juga nanti akan ditahan, itu kita belum tahu. Saya kira itu peristiwa-peristiwa itu tergantung bagaimana pressure publik dan juga bagaimana politik juga. Ini kasus politik sebenarnya gitu lebih pada itu. Tapi orang mungkin yang justru ditunggu-tunggu itu sekarang adalah besok itu tanggal 21 ya Mbak Agi. Pak Jokowi kan sedang di Singapura. Orang kemudian aneh juga orang
katanya mau disuruh istirahat total selama 2 tahun. Ya kan sampai tahun 2027 gitulah. Ini kalau Ya. tiba-tiba ya 2021 tahun lah kalau 2027 ya. Tiba-tiba muncul di mana di Singapura dan itu dalam forum Bloomberg. Pak Jokowi besok itu mau menyampaikan pidato, orang nunggu pidatonya pakai bahasa apa nih kan gitu yang 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 akan dilakukan kan itu forum internasional Mbak, para CEO asing dan sebagainya, dan Pak Jokowi sudah tidak terikat lagi sebagai presiden yang harus menyampaikan pidatonya dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi yang orang paling tunggu, orang yang paling senang adalah nunggu pidato Pak Jokowi nanti dalam bahasa Inggris gitu di Singapura ini. Ya pastinya lah. Saya sih berharap Pak Jokowi kan fluent banget ya dalam bahasa Inggrisnya dan sudah Enggak berkali-kali lah, terbukti. enggak lah, Anda bagi kita Terbukti berkali-kali Mas ya. Hersu ada di pidato di berbagai negara, forum-forum resmi itu selalu menggunakan bahasa Inggris Ya, dan PD-nya itu yang luar ya PD, biasa. iya PD ya kalau belum enggak lah, dia 11-12 lah kalau Oh dengan gitu saya ya. lah kira-kira. Kan gitu. Nanti saya ketok tok-tok loh Mas Ya, Hersu ya, kalau ya. gitu. Oke. Ya. Oke, Mbak Agi. Siapa yang akan menulis pidato Pak Jokowi nanti? Ya, Karena sudah itu ada ditanyakan tuh yang Ya. Thomas Lembong udah yang nggak mungkin lagi ya. Hmm. betul, tidak mungkin karena Tom Lembong sudah ditanya kan, Hmm. apakah yang pidato salah satu pidato yang We Walk the Talk itu tadi dia yang menuliskan, dia bilang bukan saya, tapi saya tidak mau membuka siapakah yang menuliskan itu, tapi yang jelas bukan saya. Tapi kalau Winter is coming apa dan sebagainya itu memang saya yang menulis gitu. Mbak Agi, Oke. kita ketemu lagi. Ya. Insya Allah Mhm. episode berikutnya sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.